ada gift gitu dari kecil apa gimana sih Mbak? Dari kecil sih sebenarnya. Mungkin ya, aku sih ngehnya ya pas aku kelas 3 gitu. Berarti kan Pas kelas 3 SD? Oh. Tapi maksudnya kayak sejauh apa sih? Jadi sekarang tuh memprofesikan diri apa? gak memprofesikan diri sih, aku lebih ke sharing kan. Maksudnya kan lebih ke masalah psikologi aku kan. Jadi kalau kata psikologi, kalau yang kayak gitu lebih sharing gitu kan. Jadi aku kalau bilang profesi aku nggak praktek, jujur aja aku nggak praktisi supranatural, aku nggak praktek as paranormal atau gitu, aku nggak praktek. Jadi sudah juga kalau dibilang ditanyain profesi. Tapi gitu. ada nggak sih orang-orang yang suka minta-minta Aku sih nanya? lebih ke konsultan aja mungkin kayak gitu ya. Konsultan. Apa sih bintangnya? Bintangnya Virgo dong. Virgo, Agustus. September September tanggal? tanggal 3. Tanggal 3. Mamaku juga Virgo tau. Tanggal 3 September. Ada siapa tuh? Mbak Rida Nara. Dari tadi kita sudah memulai podcast Oh ini. my god. Silakan dipakai. Malam ini Jumatnya akan sangat menyeramkan. Enggak ya. Jadi Jumat ini akan sedikit kita bahas horor-horor. Enggak horor sih. Aku banget gitu ya. Aku tadi sempat ngobrol sebentar kalau Mbak Rida ini katanya dari kelas 3 SD sudah menyadari bahwa ada kelebihan. Kita sebut kelebihan aja kali ya. Kelebihan dari diri Mbak Rida. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang dirasain pas kelas 3 SD itu? Jadi gini, karena keluarga aku bukan keluarga yang superstitious atau keluarga supernatural gitu, enggak. Jadi ketika misalnya kalau misalnya itu ada perempuan di situ, udah itu mama tiri, soalnya gitu-gitu. Jadi Dia ketawain gitu ya, dijadiin jokes. Lucu. Jadi aku nggak merasa bahwa itu suatu kelebihan, kan secara zaman dulu mana ada sih, maksudnya yang happening banget tentang kelebihan, tentang indigo itu kan belum ada. Oke. Dulu di tahun-tahun itu ya, di tahun masa aku kecil gitu. Nah, tadi Mbak juga sempat spill sedikit sama aku pas kita awal tadi masuk. Mbak juga sempat ke psikolog. Oh, sempat. Katanya. Tapi aku nggak waktu kecil, karena aku kan ketika masa itu kan orang belum heboh soal tentang indigo atau ada anak yang aneh gitu kan, orang belum kepikiran ke situ. Jadi pada saat itu nggak ada tuh soal kepikiran untuk ke psikolog, itu tuh nggak ada. Aku ke psikolog tuh justru setelah besar, ketika udah mulai menyadari bahwa kok ini mulai terganggu dengan hal ini ya gitu loh. Apa yang paling mengganggu? Paling mengganggu ya sosial, terutama sosial gitu. Ketika misalnya aku ngobrol sama orang, dan orang kan seneng ya kalau ngobrol sama kita, terus ketika aku deketin, kita ngomong curhat gitu, terus aku kebetulan mungkin secara aku nggak sadar, aku tahu apa yang terjadi di dia, terus aku bisa memetakan lokasinya dia di sini waktu ini gini ya gitu. Itu orang jadi freak sendiri. Dulu kan lebih ke melihatnya tuh ke magic gitu loh. Wah, si Rida tuh jangan-jangan ngilmu gitu. Hal-hal seperti itu yang jujur mengganggu ke aku secara hubungan ya. Itu loh. Diputusin pacar itu cuma gara-gara gitu doang gitu ya. Nah, akhirnya setelah nggak bertemu jawaban, Mbak Rida pergi kemana? Sampai akhirnya consider diri Mbak, gue tidak punya penyakit mental, gue gak ada mental illness. Ini adalah kelebihan dan kasih Tuhan, bahwa ini adalah mungkin gue memang salah satu orang yang berbeda dari orang lainnya. Akhirnya konsiderisasi dari itu semua, perjalanannya gimana? Perjalanannya otomatis ke arah spiritual dong. Oke. Jadi aku cari second opinion dari sisi spiritual. Ini apa nih yang terjadi aku? Jadi aku berguru sama seorang yang memang mungkin mumpuni ya. Dia cerita, terus ngobrol, dia diketemuin tuh aku sama temennya. Kebetulan temennya dosen juga. Dia nggak maksudnya bukan orang yang memang dosen filsafat, bukan kayak gitu. Dia ngajarnya di HI, hubungan internasional gitu. Dan aku diskusi ngobrol sama dia, kebetulan dia mungkin secara agama lebih mumpuni ya gitu. Dan dia melihat itu dari sisi agama. Gitu loh. Bahwa bahwa ya dia bilang ada kemungkinannya seperti itu gitu kan, bisa jadi ada energi dari sesuatu. Terus dia nanya soal keluarga ayah bagaimana gitu. Akhirnya aku disuruh nanya, dan di situ aku mulai menggali sendiri. Akhirnya ada apa ini gitu, aku nyari, terus aku second opinion lagi ke orang lain. Waktu itu ke memang
teman aku kebetulan bapaknya adalah seorang Buddhis. Oke. Nah di situ aku juga belajar energi. Di situ aku mungkin jadi lebih masuk akal lagi. Oh seperti ini, mungkin ternyata ada energi lain atau gini-gini di luar entitas manusia gitu ya. Nah dari situ terus aku banyak sekali referensi aku ikutin gitu kan. Terus ketemu sama orang yang sama aku gitu loh. Kebetulan dari situ tuh lebih sharingnya lebih dapat lagi. Jadi ngerasain ini nggak? Ya, gitu. Jadi ada energi di luar energi manusia di muka bumi ini gitu. Betul, iya. Kalau saya sih percaya seperti itu, karena saya percaya energi. Oke. Kalau di ruangan ini, ya kan biasanya gitu pertanyaan. Selalu ya. Ada energi lain nggak? Pasti. Pasti di setiap tempat. Ada. Di setiap tempat ada. Di sini adanya apa? Di sini, jadi gini loh. Jadi kalau kita bicara energi itu enggak langsung deg-degan gue. Aku pengecut soalnya. Karena mereka kan juga maksudnya entitas yang bebas. Kadang dia nengok ke sini, keluar masuk ke kepalanya gitu kan. Kadang keluar, kadang nengok nih ada apa misalnya dari atas, menjulur ada apa, tar keluar lagi. Kayak gitu. Jadi kalau kita bicara energi nggak bisa kita patok bahwa di sini ada energi, tapi di kesatuan di sini tuh pasti ada energinya gitu. Dan mereka tuh berpindah tempat, bukan berarti misalnya oh di ruangan ini ada penunggunya. Kan stigma orang sementara seperti itu kan. Lebih ke arah penunggu. Sebenarnya kalau aku perhatikan hal yang kayak gitu tuh nggak menunggu atau stay di tempat. Mereka juga bebas, entitas bebas yang tidak terjebak oleh ruang. Cuma pengen tahu apakah Mbak Rida benar-benar bisa melihat sisi yang mungkin orang lain nggak tahu gitu, nggak aku sajikan gitu. Ya nggak? Kepo. Mesti gini-gini loh. Nggak usah. Oh nggak usah. Oh. Lebih dekat. Tajam loh matanya, serem. Cuman jangan lah ya. Jangan apa? It's not supposed to say it in public. Gini. Kok mau nangis sih? I can't. Jangan. Kenapa sih Mbak jadi takut saya? Nggak usah. Soalnya yang nanti kalau aku omongin ini kan gini. Dari sisi ini aku pernah belajar. Jadi apa yang keluar dari omongan aku itu nanti akan ada efeknya. Nah efeknya itu kadang balik lagi ke aku lagi gitu. Enggak, maksudnya apa nih? Perihalnya aja deh, subjeknya aja. You know lah. You know apa nih? Yeah. It's about masa lalu ya. Love life or something? Love life. Kenapa? Tahu apa Mbak? Enggak usah, jangan. Coba clue, aku mau tahu bener apa enggak. Bisikin aku aja. Aku mau tahu aja bener apa enggak. Boleh ya? Boleh. Bisikin. Kok mau nangis sih Mbak? Enggak. Gue kayak mau beneran nih. Jangan merengupin ya guys. Sorry. Yakin sama cowoknya. Next question. No. Yang masa lalu. Yang dari masa lalu. Emang lihatnya apa? Jadi gini, mungkin di tiap-tiap orang berbeda ya. Mungkin cara kebijakannya ketika mau menerawang orang gitu loh. Sampai grogi loh anjing. Karena itu tadi, karena setiap nguping ya? Enggak, tadi gue lepas. Oh ya oke. Terus? Ya pokoknya hal seperti itu. Jadi sometimes entah kenapa gitu. Kadang yang aku pengen menerawang yang baik-baik aja. Karena masalahnya waktu itu aku juga sempat gitu loh. Ada pekerjaan juga seperti host kayak gini. Dimana kerjaan aku emang harus menerawang orang. Mengambil sisi titik terendah dari orang itu gitu kan. Tapi kemudian ya acaranya selesai, karena itu akhirnya aku hanya menggali aib gitu. Hah, kenapa acaranya selesai? Karena ya itu tadi
ketika aku menggali aib, akhirnya orang udah nggak mau diterawangin lagi sama aku. Jadi kalau udah bicara penerawangan, aku nggak mau lagi. Bukannya aku nggak mau dites atau sok-sokan sombong atau gimana gitu, nggak mau sharing ilmu atau bukan. Karena that's something yang I'm not supposed to do gitu. Bukan apa-apa, karena karmanya itu akan balik ke aku gitu. Ketika kamu menerawang gitu, kalau menerawang kebaikannya kan lebih baik gitu. Kita menerawang kebaikan. Oke, aku mau nanya nih, Mbak. Sekarang ini kita lagi, nanti bisa dibantu buka artikelnya ya. Kita itu lagi grogi. Kita itu lagi heboh banget bicara tentang spirit doll atau boneka arwah ya kan? Aku sebenarnya belum tahu banyak tentang boneka arwah atau spirit doll ini, tapi aku kemarin sempat memang agak kaget ketika tahu Ivan Gunawan punya bayi. Awalnya ini lucu banget cerita ini, serius ya. Jadi aku tuh nggak baca berita, lagi nggak lihat sosial media terlalu dalam. Gua itu mau tidurnya masih sama nyokap kan. Nyokap gua ngomong gini, Bo. Ivan Gunawan udah punya anak loh. Jangan-jangan married di luar negeri, punya anak, mungkin ngelihat cuman headline-nya doang tapi nggak baca isinya. Akhirnya gue lihat kok anaknya bule banget ya, sama bule kali ya. Nyokap gue tuh kayak bercanda aja gitu karena nggak baca beritanya. Akhirnya aku cari tahu, enggak mam, ini boneka. Shock lah aku. Nah, ini kan sekarang menjadi fenomena. Bahkan ada yang bilang ini ada tanda-tanda gangguan mental. Tapi tadi aku sempat baca sedikit bahwa spirit doll ini kalau nggak salah di Thailand apa di mana ya gitu. Dan untuk kepercayaan orang Hindu atau apa itu adalah memang dia punya energi gitu loh, yang bisa membawa rezeki. Ada yang bilang gitu. Bahkan ada yang dikasih makan. Aku nggak tahu dikasih makan itu untuk apa. Tapi gini deh, aku mau tanya, spirit doll ini apa sih Mbak sebenarnya? Menurut aku nih ya, gitu loh. Spirit doll itu sebenarnya boneka biasa sih, sebenarnya boneka buatan ya, boneka buatan manusia. Tapi lain kalau kita bicara soal yang dari Thailand itu kan kamantong. Ya, atau misalnya bendera takluk, apa namanya? Luktep ya. Luktep. Nah, jadi itu tuh awalnya nggak boneka gitu. Awalnya memang janin. Asli janin, terus yang di cover lah gitu loh, dikeringin terus nanti di cover lagi, dan itu terus dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi boneka di dalamnya kayak gitu. Oh, kalau yang di Thailand tuh gitu. Dan itu tapi mungkin kesini pun udah jadi boneka biasa gitu. Oh, kenapa mereka lakukan itu? Apakah anak mereka yang meninggal sebelum janin-janin yang meninggal prematur dilakukan seperti itu atau gimana Mbak ceritanya kalau di Thailand? Mereka sih beli kalau setahu aku, karena ada teman aku yang memang mengadopsi boneka dari Thailand, memang asli Thailand gitu loh. Cowok sih. Ada janinnya nih berarti? Mengandung janin? Enggak, dia udah enggak. Cuman ketika dia pernah mau ke toko itu, orang sananya cerita seperti itu gitu. Kayak gitu. Jadi itu tuh dia beli janin itu, kayak misalnya janin yang udah janin 6 bulan atau enggak janin sih sebenarnya, ada yang misalnya umur 1 tahun meninggal atau 2 tahun meninggal, itu udah dikeringin jadi janin menyusut gitu loh. Nah, untuk apa Mbak? Fungsinya apa dia dimasukkan itu ke dalam bonekanya? Kalau di kebudayaan mereka, ini kita bicara kebudayaan, kebudayaan. Kalau dibicara kebudayaan mereka itu dipercaya bisa akan nanti mendatangkan berkah gitu. Cuman kalau secara humannya itu kan mungkin sekedar buat healing ya gitu loh. Healing dari kehilangan atau apa gitu. Nah biasanya itu pun yang dilakukan sama yang si ibu yang tadi lahirin tiba-tiba meninggal, itu dia memilih untuk dikeringin dan dijadiin dimumikan. Nah, kan bisa dilihat tiap hari kan. Awalnya seperti itu. Gitu. Nah, sekarang fenomena ini apa berarti? Boneka, orang pada mengadopsi boneka. Kenapa kalimatnya adopsi? Kenapa nggak beli boneka? Karena kan dia benda mati ya. Kalau adopsi kan kesannya seperti manusia gitu kan. Terus ada yang bilang dikasih makan. Aku juga gak ngerti ya sebenarnya. Kalau misalnya pandangan aku sih ini just boneka aja gitu. Boneka yang memang dari berbagai negara ada gitu kan. Cuma perkaranya karena namanya spirit doll, ketika masuk ke Indonesia si spiritnya itu kan diartikan arwah. Nah mungkin ya arwahnya ini yang jadi biang masalah gitu kan. Timbul berbagai macam perspektif, dari perspektif agama, perspektif kepantasan atau perspektif healing sekalipun, jadinya
mengundang apa namanya? Kontroversi gitu loh. Dari situ karena harus tahu dulu itu sebenarnya arwah itu apa sih sebenarnya gitu. Kalau menurut aku nih kalau yang di event ini ya sebenarnya boneka biasa yang dijual cukup mahal juga loh sebenarnya. Iya. Gitu. Cuman karena perlakuan aja gitu. Karena perlakuan ya. Ketika perlakuannya diperlakukan berbeda atau berlebihan kan orang jadi timbul itu tadi perspektif pantas nggak sih digituin gitu. Udah mulailah orang berpendapat yang lain gitu. Boneka arwah ini hanya sebutan saja atau memang ada arwahnya sih Mbak di dalamnya? Jadi kalau misalnya boneka arwah itu aku lebih cenderung ke boneka voodoo gitu loh. Oh oke, buat santet ya? Kalau boneka voodoo memang media atau bentuk boneka yang nanti akan diisi satu energi gitu kan. Itu tadi energi arwah atau energi apa gitulah gitu. Di Kamanton juga ada gitu yang diberkati dan di-bless sama dimasukin energi lain juga gitu. Ada yang seperti itu. Kalau ini kalau menurut aku sih lebih ke boneka biasa aja ya gitu. Cuman dikasih embel-embel supaya menjadi terkesannya istimewa seperti itu. Jadi sebenarnya boneka arwah ini hanyalah boneka yang dibuat supaya happening gitu ya, biar jadi viral aja gitu. Hanya untuk tren. Enggak sih kalau menurut aku ya. Ini kan kalau boneka ini ya kalau misalnya boneka yang di Kak Ivan itu kan kalau aku lihat itu lebih ke bayi asli yang memang dibikin tuh emang untuk keperluan healing sebenarnya. Healing secara psikologi gitu loh. Oh. Kalau yang aku lihat gitu kan. Itu orang Rusia bikin untuk itu gitu loh. Untuk memang untuk healing atau untuk apa gitu loh. Kalau yang dipegang sama Nora tadi? Nah ini Mbak. Nah ini udah dibedain lagi gitu kan gitu. Kan seiring sejalan yang namanya boneka itu gimana caranya supaya menjadi nilai, supaya bisa kejual atau supaya bisa jadi ada nilainya gitu kan gitu loh. Itu tadi. Ketika orang yang suka sama supernatural atau ketika orang yang seneng sama hal seperti ini, dibikinlah bonekanya seperti ini bentuknya. Gitu. Boneka kayak gini ada yang bisa jadi hidup benar-benar gak? Actually karena aku percaya energi ya. Actually kalau segala sesuatu misalnya benda apapun itu nggak mesti boneka. Kalau benda yang selama kita afirmasikan gitu. Selama kita sayang-sayang atau apa gitu, cenderung akan ada yang mengisinya gitu, entah itu energi apa gitu. Nah yang aku khawatirkan ini ya seperti itu gitu, yang mengisinya kan belum, ya kalau misalnya energi dari makhluk yang biasa-biasa aja gitu. Aku ngerinya adalah yang mengisinya itu manifestasi dari jiwa yang memang haus kasih sayang ketika kecilnya kan, ketika kecilnya memang lagi abuse atau apa, jadi dia masuk itu dengan harapan supaya disayang-sayang, hal seperti itu. Gitu. Nah tadi aku suka sama sedikit kalimatnya Mbak, tapi nggak tahu ini tepat apa nggak ditanyakan sama Mbak Rida. Apakah orang-orang yang akhirnya memilih untuk mengadopsi boneka ini bisa dianggap memiliki gangguan mental? Lama-lama ya. Ya kalau misalnya nggak tahu batasannya semana ya gitu kan. Gitu. Karena dia ngerasa hidup ya, ngerasa ini kayak satu hal yang nyata gitu ya. Jadi dia nggak bisa membedakan realitas sama enggak gitu ya. Iya, jadi aku nggak ngerti soal psikologi ya, karena aku tahu ini karena psikolog aku sendiri yang ngomong sama aku gitu. Ketika satu yang kita afirmasikan terus menerus bisa jadi kenyataan gitu loh, bisa jadi benar gitu loh, hal seperti itu gitu. Masalahnya ya itu tadi. Jadi kalau ini berlanjut kan nanti mentalnya yang kena. Kecuali kalau dia udah tahu batasannya gitu. Semana kan proses healing kalau boneka untuk healing itu kan ada prosesnya juga. Sampai kapan, sampai dia mau nerima gini-gini itu kan ada. Jadi istilahnya tuh dipakai sesuai pengawasan gitu lah, kayak gitu. Tapi kalau nggak sesuai pengawasan ini nilai yang berbahaya. Bisa jadi kan itu tadi orangnya jadi berhalusinasi apa ya berpengaruh ke kesehatan mental kayak gitu. Aku pernah nonton satu film judulnya Lars and the Real Girl, itu yang main Ryan Gosling ya. Jadi dia beli sex doll karena dia nggak punya pasangan. Nah, jadi background story-nya ada, dia nggak pernah punya pasangan, dia nggak bisa dapet pasangan gitu. Dia orang yang introvert segala macem. Tapi ditanyain terus sama sekeliling, lu pernah punya cewek nggak? Punya cewek gitu. Akhirnya dia beli sex doll, dikasih baju, ditaruh di kursi roda, dibawa, disuapin. Dia dibilang dia heboh, ini sakit istri saya sakit segala macam. Sampai akhirnya dia tidak bisa membedakan itu ya. Mungkin kayak gitu maksudnya ya, kayak di film itu. Nah kalau Mbak kan juga bisa menerawang nih.
emangnya Ivan Gunawan tuh sedang healing dari rasa apa? Kan dia nggak kehilangan seorang bayi. Enggak, kalau menurut aku sih ya Kak Ivan ini cenderung lebih ke sisi fun aja gitu loh. Dia tuh menyukai sesuatu hal yang apa ya, sesuatu hal yang seperti materi kasih sayang gitu, tipikal itu seperti nursery. Dia tuh seneng kayak gitu. Dia seneng merawat. Mengurus sesuatu tuh dia seneng karena dari kalau lihat itu ya secara aura itu dia orangnya tuh caring, too much caring malah kalau kata. Untuk ukuran cowok ya, caring dia tuh berlebihan gitu loh. Jadi kalau dia udah sayang sama sesuatu sayang banget. Tapi kalau udah benci sesuatu benci. Maaf ya Kak. Mungkin nggak kalau Mas Ivan ini sedang mengharapkan gitu. Mungkin secara psikologisnya kalau Mbak lihat gitu, Mbak telusuri, mengharapkan punya bayi, punya pasang, tapi belum ada pasangan gitu. Betul. Jadi dia memang mengharapkan sesuatu, tapi ada sesuatu yang dia batasin sendiri gitu loh. Sometimes itu gitu loh. Ini terlalu dalam kalau gue. Gak apa-apa, nanti kita cutting-cutting. Enggak, aku gak ngomongin orang. Nanti aku ngomong sama Kak Ivan. Ini hanya telusuri aja. Cuman kayak gitulah. Jadi intinya kalau misalnya ada batasan seseorang tuh, jadi dia mau melakukan satu, tapi karena satu dan lain hal dia nggak bisa. Akhirnya dia jump. Iya. Akhirnya dia meng-create their own happiness gitu. Oke. Mbak sendiri punya boneka-boneka nggak? Banyak. Boneka anime banyak. Enggak, boneka voodoo ada voodoo. Enggak. Boneka voodoo enggak ada. Enggak juga ya. Enggak suka soalnya. Karena enggak melihat buat apa gitu loh. Kalau kita telusurin, Ivan Gunawan ini sudah masuk ke dalam bagian gangguan mental nggak? Enggak sih, karena kalau menurut aku dia tuh di samping sisi yang di samping sisi yang menurut orang kira gitu ya, sisi yang terlalu fluktuatif, terlalu feminin atau gimana, tapi dia punya ada sisi yang memang dia tahu batasannya gitu. Seperti itu. Jadi dia tahu kapan dia harus berhenti, dia tahu kapan harus jalan. Jadi masih dalam batas aman gitu ya. Kalau menurut aku sih aman. Aman ya. Jadi karena orang yang terganggu kelihatan pasti ada aura yang abu-abu dan enggak aneh, yang aneh gitu. Oh, jadi kalau orang yang ada aura tersendiri, warnanya, cakranya berbeda gitu ya. Kalau menurut aku ya, ada titik atau ada gradasi yang lain aja. Aku ada nggak? Dirimu tuh sebenarnya gimana ya? Ada tapi datangnya tuh dari luar gitu. Hah, maksudnya? Iya, jadi sesuatu hal yang bukan gila, maksudnya dalam artian bukan diproses dari dalam diri, jadi tapi diproses dari luar. Jadi kalau bahasa gampangnya, kamu tuh bisa crazy sama faktor luar gitu loh. Gitu loh. Jadi gak mudah banget gitu loh. Mudah tersentil gitu. Jadi sometimes yang kayak gitu tuh gak dari dalam. Nah, yang masalahnya yang dari dalam ini ada sisi yang super melindungi diri sendirinya itu loh. Itu yang kadang jadi feedback keluarnya jadi gak bagus gitu. Super melindungi diri sendiri dalam artian, Pak? Dalam artian jadi ketika gini nih, gimana yang ngejelasinnya? Ketika kamu mau melakukan sesuatu nih, menurut kamu itu fun, menurut kamu itu fine aja untuk dilakukan. Tapi ada nanti di saat kamu mau melakukan, ada sisi proteksi dari dirimu. Jangan jangan lakukan, udah enggak deh. Jadi selalu berpikir 2 kali itu selalu gitu. Jangan ntar kayak gini nih, ntar kayak gini. Gitu. Kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih Mbak yang gangguin aku? Ada. Dari luar? Kiriman? Sebenarnya bukan kiriman ya, lebih ke Gojekan gitu, jadi gojek. Menggojek hantu. Lebih ke coba-coba gitu loh. Nyoba-nyoba ngetes aku nih, bisa gak gitu. Betul, jadi hal seperti itu tuh kan gak semua berhasil di tiap orang. Tergantung ilmunya
mumpuni apa enggak gitu kan. Berhasil nggak ke aku? Kayaknya enggak. Kenapa Mbak? Kayaknya mental. Kenapa bisa? Aku kan nggak punya gitu-gitu. Itu tapi sisi harmlessnya tuh ada gitu loh. Rentannya tuh ada gitu. Kira-kira ada nggak? Aku tuh sebenarnya punya penjaga nggak? Bukan penjaga ya, aku lebih ngelihatnya sih yang ngikutin banyak gitu. Kan orang suka banyak yang banyak followers. follower banyak gitu loh. Jadi orang Itu ngikutin tuh siapa Mbak? Nggak bisa ngebedain mana pengikut, mana penjaga gitu loh. Yang ngikutin ini maksudnya artiannya? Pengikut itu artiannya adalah ketika nih Mbak lewat pohon nih, yang di atas pohon merasa tertarik ngikut. Wah itu gitu. bener tuh udah pernah diceritain ke gue tuh. Gitu. Ketika ada di mana misalnya lagi ngopi misalnya nih. Lagi ngopi juga. Lagi ngopi misalnya di tempat kopi nih. Segala lagi ngopi gue ngikutin loh. Di kamar mandi. Yang dari kamar mandi suka ngikut. Itu nggak ganggu ke aku nggak sih secara fisik Mbak? Secara aura, secara fisik enggak, tapi mungkin secara aura. Auranya jadi apa? Gelap. Bukan gelap sih, maksudnya secara aura tuh jadi rentan gitu loh istilahnya. Rentan dan mengundang makhluk-makhluk yang lain gitu loh. Tapi ada nggak orang yang ngerjain aku tapi sekarang masih nempel di aku misalnya gitu? Jadi gini, kalau misalnya ngerjain itu kan dari apa dulu nih? Ya nggak tahu Kalau misalnya sebel gitu. Sebel tuh kan ada ngerjain pakai yang namanya ilmu gitu kan. Kadang lewat sumpah juga pengaruh gitu loh. Oh ya? Iya, karena aku percaya energi, jadi aku percaya itu. Kalau di Misalnya? kepercayaan aku namanya penyakit ain. Kayak gitu. Misalnya kalau orang misalnya nyumpahin apa misalnya, ya itu tadi makanya kayak orang dasar lu gitu. Gue sumpahin A lo gitu. Energinya itu sampai gitu loh. Itu yang aku sebut namanya manifestasi gitu loh. Manifestasi itu adalah hal yang dihasilkan oleh jiwa. Makanya kalau orang-orang mungkin nyebutnya arwah, ya kan? Arwah gentayangan, apa sih? Kenapa enggak nyawa gentayangan? Kenapa enggak ruh gentayangan? Kenapa mesti ngomongnya arwah gentayangan? Karena menurut aku arwah. Nah ini tadi makanya tadi aku mau ngejelasin nih. Ada dua persepsi sebenarnya boneka arwah itu. Ada yang berpikir bahwa arwah itu adalah boneka yang dimasukin ruh. Cuma apa boneka yang dimasukin sama manifestasi itu beda, udah dua hal yang berbeda. Manifestasinya misalnya kayak jin gitu? Enggak, jadi gini loh. Kalau menurut aku nih ya gitu, bukan ngajarin atau ini mah kan kepercayaan aku aja. Jadi kalau menurut aku setiap orang itu kan punya jasad, jiwa dan ruh. Ya. Ya kan? Dan ketika mati meninggalkan jasad dan informasi, ya kan? Iya dong, apa yang kita lakukan selama 37 tahun atau selama bertahun-tahun itu kan sudah jadi data gitu kan. Nah itu dibawa mati nggak ya? Enggak lah, pasti masih berkreasi di sini direkam oleh alam kan. Kejadian kita jadi pahlawan di mana itu alam yang merekam. Nah hasil rekaman itu aku sering bilang residual energi. Residual energi. Ya. Nah aku bilangnya itu arwah. Arwah itu adalah manifestasi dari jiwa. Maksudnya jiwa yang misalnya kemarahan seseorang, dendam seseorang, terus kerinduan seseorang yang berlebihan, bisa jadi manifestasi arwah. Makanya kenapa ini ada arwah yang gentayangan, karena mungkin dari rasa cintanya yang mendalam atau dari rasa dendamnya gitu loh. Nah si manifestasi energi inilah yang dimanfaatkan oleh makhluk yang namanya jin untuk mewujud jadi apa. Nah, tunggu, tapi si residual energi ini harus orangnya udah mati dulu? Atau misalnya kan tadi ada kalimatnya ada kerinduan aja bisa menjadi manifestasi energi gitu. Kalau orangnya masih hidup pun masih. Maksudnya gimana ya, analoginya gini ya, berarti kayak misalnya kita jalan di padang pasir gitu ya. Jadi manusianya ini adalah badan kita, kakinya. Jadi si rasa itu apa, energi itu, kerinduan kah, kesedihan segala macam itu kayak bekas tapak jalannya itu. Hasil yang diproduksi gitu loh maksudnya. Hasil yang diproduksi. Jadi kalau misalnya aku lagi kangen banget sama orang, itu ada keluar energi gitu. Oh iya. Terus dia kesebar ke apa? Ke udara gini. Oh iya, biasanya kayak gitu. Jadi banyak orang memahami seperti itu kan, kesebar ke energi. Tapi kalau biasanya kalau energi kerinduan itu langsung nyampe ke orangnya. Oh, jadi kalau kita kangen seseorang, jadi energi itu bisa bentukan energi yang. Nah, tapi harus orang itu juga
dekat dengan kita atau enggak? Kalau kita kangen orang itu sudah tidak lagi, udah berpaling misalnya gitu. Apakah energi itu tetap masuk? Enggak, harus ada dua apa? Oh, dua hal itu masih harus punya rasa yang sama. Makanya kenapa kan ada yang bilang arwahnya gentayangan, arwahnya penasaran karena tidak dijawab. Oh, karena dia melepas tapi tidak ada pintu yang terbuka gitu. Jadi dia di alam nyebar. Itulah nanti bisa dimasukkan oleh entitas-entitas yang tadi Mbak bilang dan dimanfaatkan. Nah, misalnya kerinduan, entitas apa yang masuk? Ya bisa macam-macam kan yang namanya kalau makhluk jin ya. Berarti setan jadi setan galau gitu Mbak. Misalnya gitu kan, dia kan misalnya gitu. Kita melepas energi kerinduan, nggak ditangkep. Lewatlah jin. Apakah jinnya jadi galau? Karena dia ya bener gak? Bener gak ngerti gak maksud gue? Ya kan? Karena kan yang dia ambil tuh gak sengaja energi kerinduan nih misalnya gitu. Bisa gak gitu? Bisa gak? Seru gak? Seru gak? Oh bisa seru. Bisa kan? Bisa aja, kenapa enggak? Karena gini, kalau aku sih tidak pernah membatasi segala kemungkinan ya. Iya. Aku kalau orang yang open mind biasanya dia gak membatasi segala kemungkinan, itu mungkin aja gitu loh. Seperti itu. Jadi mungkin aja setan tuh ada galau? Ya gak juga sih, maksudnya kalau gue jadi setan ngapain banget sih ngurusin orang yang lagi baper atau lagi kangen gitu. Nah biasanya energi yang diambil itu adalah energi yang memang kejadiannya bener-bener tragik. Oh misalnya tragedi dendam gitu loh. Gitu ya. Terus dendam yang masuk. Misalnya orang diperkosa dan bunuh diri, itu yang dia incer. Manifestasi itu, karena itu lebih memberi kekuatan sama si jin ini. Itu memberi kekuatan dia untuk lebih mewujud jadi apa, jadi lebih kekuatan yang baru gitu. Nah, aku tadi balik ke boneka itu. Kenapa sih selalu boneka Mbak? Boneka tuh, maksudnya boneka anak-anak, kenapa gak boneka orang dewasa? Kenapa gak boneka bapak-bapak? Kenapa gak boneka kelinci gitu? Kenapa anak kecil yang menjadi objeknya? Ya karena kan yang namanya anak kecil itu kan mewakili purity. Mewakili kemurnian. Ya. Itu mewakili kemurnian. Jadi wajar aja sih orang lebih tertarik sama boneka anak kecil gitu. Menurut Mbak, satu pertanyaan lagi tentang boneka. Mungkin gak sih sebenarnya boneka-boneka ini sekarang lagi jadi jimat gitu. Diam-diam artis sedang pakai jimat sebenarnya tanpa penonton tahu, tanpa kita orang awam tahu bahwa sebenarnya mereka lagi megang jimat nih gitu. Bisa aja. Bisa aja Karena kan jimat itu adalah, kalau menurut aku ya, kata-kata jimat itu kan mengandung unsur sugesti dari orang gitu kan. Mau itu karena yang beneran jimat ada lagi. Beneran jimat yang memang ada hasil rajahan. Boneka kemantong yang ada jimatnya juga ada. Yang memang sudah diberkati sama pendetanya, yang sudah ada rajahnya, itu sudah ada. Tapi jangan salah. Boneka yang sudah diberkati pun, yang sudah di-bless gitu misalnya, yang dikembalikan lagi oleh pemiliknya karena nggak membawa keberuntungan, ternyata itu juga banyak. Oh, jadi nggak sampai nih gitu ya, nggak bisa. Di Thailand itu ada kuil yang memang menampung bayi-bayi, maksudnya tadi boneka-boneka yang dikembalikan sama pemiliknya karena memang tidak membawa keberuntungan buat mereka. Nah, makanya itu tadi perspektif jimat itu kan berbeda gitu. Mbak, tergantung sugesti orang. Kalau emang si orang itu menganggap itu jimat, ya sebenarnya yang mendatangkan rezeki adalah sugestinya dia. Gitu. Bukan si boneka itu ya. Mbak Rida, menurut Mbak Rida di Indonesia ini ada nggak artis besar yang sebenarnya pakai gitu-gituan? Banyak. Oh banyak. Sorry to say ya, tapi aku ngomong-ngomong. Banyak. Kayak gitu tuh long last gak sih Mbak? Tergantung mau di-charge-nya kapan, mau sampai kapan. Mereka tuh bertukarnya apa? Misalnya gini, kayak wajarnya kan, gue mau gelas, ya udah. Kalau barter gitu ya, gue minta topi lo. Nah, mereka mau kekayaan pakai jimat, mereka bertukar apa sih? Macam-macam sesuai sama yang diminta si orang yang sesuai apa yang diminta si artisnya. Bukan. Oh, si itunya. Si yang megangnya, yang ngasihnya. Apa namanya, hantunya gitu. Sorry, apa namanya? Itunya lah gitu ya. Itu macam-macam itu macamnya apa aja? Bisa jadi jiwanya. Jiwa. Waduh. Gitu kan, bisa jadi jiwa, bisa jadi jiwa orang lain. Atau bisa jadi apapun yang memang mereka mau jadikan itu sebagai prize gitu. Yang pasti harus sesuatu yang memang matter buat si orang ini. Artis yang paling bersinar sekarang
Siapa yang kira-kira pakai jimat? Inisial aja. I'm not saying that. Inisial aja. Jangan. Atau artis yang lagi bersinar banget sekarang ya, bukan jadi kalau banyak pasti banyak. Pakai jimat nggak? Ya maksudnya nggak semuanya. Iya. Jangan sampai yang nanti paling berpikiran aku bilang enggak. Gitu. Yang ada, paling bersinar sekarang ini tuh pakai jimat ya? Banyak. Yang mana dulu? Ya nggak tahu, misalnya yang bersinar paling bersinar di mata Mbak gitu. Ya jadi intinya ada lah ya, karena misalnya itu pastilah. Kalau orang-orang mungkin nggak aku aja, kan pendapat orang-orang banyak di luar TV itu gitu kan, pasti punya pendapat yang berbeda-beda gitu loh. Kalau menurut aku sih ya akan ada aja, tapi nggak semua. Ada yang karena prestasi juga banyak. Betul. Gitu, kayak gitu. Jadi hal kayak gitu sih fine. Kalau menurut aku ngelihatnya ya fine aja, bukan suatu hal yang mesti harus dikepoin atau diributin, karena kan itu semua resiko dia yang tanggung. Dia yang tanggung semua ya. Kalau politisi banyak ya. Banyak. Selain jimat apa sih yang biasanya mereka milikin gitu? Misalnya untuk kekayaan gitu, biasanya apa sih nama tipe-tipenya gitu? Aku sering event di instansi-instansi pemerintah gitu. Gak pemerintah aja, di swasta juga. Pokoknya yang entah itu politisi ya pejabat lah intinya kayak gitu ya. Mereka lebih ke jimat yang kekuasaan ya. Gitu. Gimana jimat itu tuh lebih definitif terlihat sekali di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah? Di tengah-tengah kening ya. Kenapa di tengah kening ya Mbak? Ya itu maksudnya aku mencirikan itu bahwa orang tuh akan segan sama dia. Jadi kalau orang bagi Mbak yang atau orang-orang bisa melihat tuh kayak ada beda gitu di tengahnya. Ada beda, kayak ada lapisan baru gitu. Dan itu baik riat gitu lah ibaratnya, bukan dari, jadi karisma yang muncul, kesegaran tuh bukan karena dirinya sendiri tapi karena dibuat gitu. Jadi kalau sesuatu yang nempel dari luar tuh kelihatan. Energi atau aura yang dari dalam sama yang dari luar itu bedanya kelihatan banget. Jadi kayak ada klise terus ini ada benda. Ngeliatnya kayak gitu. Jadi kayak ada filternya lah gitu ya. Jadi kayak nerawang kayak gitu, ini ada yang materi yang gak sama nih gitu loh. Oke, sebelum menutup acara ini aku cuma mau tanya dua hal. Pertama, apakah di ruangan Pantengin Podcast ini ada energi negatif yang misalnya kita harus buang gitu kan supaya menjadi positif kembali? Terus yang kedua, kira-kira penerawangan Mbak, penelusuran Mbak terhadap podcast ini kayak apa ke depannya? Udah pernah ya. Sebenarnya ini masih banyak yang cari-cari itu, lihat-lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanyanya apakah ada energi negatif di sini gitu kan. Jadi gitu. Energi itu menjadi negatif atau tidak negatif tergantung perlakuan kitanya. Gitu. Kadang kita ketemu sama energi positif, tapi kita udah langsung udah langsung heboh, takut atau gimana. Terus udah ngejudge, ini energi negatif kan jadi negatif gitu. Begitupun ketika ada energi yang tidak sinergi sama kita, itu akan bisa jadi energi negatif kayak gitu. Kalau di sini sih alhamdulillah nggak ada yang signifikan gitu ya. Karena aku kalau misalnya di beberapa tempat di studio temen atau apa, selalu aja ada dalam artian mantau semana, dan nanti itu kembali lagi pada pemiliknya melaporkan, oh ini di sini gini. Nah, di sini berarti ada tapi tidak terlalu mengganggu gitu ya. Nah, kalau penelusuran Mbak tentang masa depan podcast ini seperti apa? Boleh dong. Podcastnya udah hancur gitu misalnya, enggak lah. Misalnya gitu apa? Podcast ini akan bagus jalan ke depannya selama masih pertama masih bisa kejalin kerjasamanya yang baik. Pertama itu nih. Iya. Itu satu ya. Karena nanti kunci keduanya adalah di diri kamu gitu. Maju apa enggaknya podcast ini tergantung dari diri kamu sendiri nanti kedepannya mau seperti apa. Karena mau nggak mau harus siap perubahan. Ya. Karena ketika nanti akan ada satu perubahan, dirimu nanti yang akan memutuskan. Terima kasih banyak atas banyak ceritanya. Mudah-mudahan bisa main lagi ke Pantengin Podcast, dan jangan lupa tetap saksikan Pantengin Podcast tiap hari Jumat jam 7 malam, dan jangan lupa live. Apaan sih? Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you so much. Bye.
Tadi apa yang dibisikin? Ah mau tahu aja.